Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi SKI, pelajaran ketiga tentang kepercayaan bangsa Arab. Anak-anak yang soleh dan soleha, kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah atau kebodohan. Nah, masyarakat ini identik dengan kehidupan yang sangat buruk. Di antaranya pertumpahan darah di mana-mana, mabuk-mabukan, hidup berpoya-poya, menyembah berhala, sampai mengubur anak perempuan. Perbuatan ini adalah perbuatan keji yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Nah anak-anak, bangsa Arab sebelum Islam datang menganut dua kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan yang bersumber dari agama Samawi. Yang kedua, kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Samawi atau Tauhid. Agama Samawi adalah agama yang diwahyukan Tuhan kepada para rasulnya. Agama Samawi yang dianut oleh masyarakat pada waktu itu adalah agama Yahudi dan agama Kristen. 1. Agama Yahudi. Anak-anak yang saleh dan saleha, agama Yahudi bersumber dari ajaran agama Nabi Musa. Kitab suci agama Yahudi adalah Taurat. Akan tetapi, pemeluk agama Yahudi pada masa itu sudah menyimpang atau berbeda dari agama yang diajarkan oleh Nabi Musa. Nah, pemeluk agama Yahudi pada masa itu mempercayai bahwa Uzair sebagai anak Tuhan. Padahal Nabi Musa mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Esa. Anak-anak yang soleh dan soleha, agama Yahudi ini dianut oleh Bani Israel. Mereka menganggap dirinya sebagai bangsa yang derajatnya paling tinggi di dunia. Oleh karena itu, mereka tidak mengakui agama yang datang sesudahnya. Lalu, setelah Nabi Musa wafat, mereka ingkar dan menyembah patung sapi yang mereka buat dari emas. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, mereka menamakan patung sapi itu ialah Yahweh dan mengangkatnya sebagai Tuhan. 2. Agama Kristen atau Nasrani. Anak-anak, agama Kristen berasal dari ajaran Nabi Isa. Kitab suci agama Kristen adalah Injil. Nah, anak-anak, sama halnya dengan pemeluk agama Yahudi, ternyata pemeluk agama Kristen ini pada waktu itu sudah menyimpang atau sudah sesat dari ajaran Nabi Isa. Bahkan setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Kemudian mereka juga menolak kenabian Muhammad. Artinya mereka mengingkari bahwa setelah Nabi Isa akan ada Nabi Muhammad. Padahal kedatangan Nabi Muhammad SAW itu telah disebutkan dalam kitab suci mereka, yaitu Injil. Anak-anak yang soleh dan soleha, selain itu, mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mempunyai 3 bentuk, terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, keyakinan itu disebut dengan Trinitas. Animisme dan dinamisme. Anak-anak, animisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami pada benda seperti pohon, batu, dan sungai. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala benda memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Anak-anak yang soleh dan soleha, kepercayaan animisme dan dinamisme ini
ada yang sudah berbentuk agama. Agama tersebut adalah agama Majusi atau Zoroaster. Nah, selain itu, animisme dan dinamisme berbentuk penyembahan berhala atau benda-benda yang dikeramatkan. 1. Agama Majusi atau Zoroaster. Anak-anak, agama Majusi adalah agama Persia kuno. Tuhannya disebut dengan Ahura Mazda. Kitab suci agama Majusi ini adalah Avesta, yang berarti pengetahuan. Nah, anak-anak, Ahura Mazda atau Tuhan mereka dilambangkan sebagai api yang memberikan cahaya dan menerangi. Kemudian penghormatan terhadap Tuhan mereka atau Ahura Mazda dilakukan dengan penghormatan di hadapan api suci. Dengan demikian, agama Majusi ini adalah agama yang menyembah kepada api. 2. Penyembah berhala. Anak-anak yang soleh dan solehah, bangsa Arab waktu itu ternyata menyembah berhala. Kemudian ada beberapa ritual dalam menyembah berhala. Di antaranya, 1. Para penyembah berhala berjalan mengelilingi berhala atau patung. 2. Para penyembah berhala mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. 3. Para penyembah berhala mempersembahkan sesajen di hadapan berhala. 4. Para penyembah berhala memberikan sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat. Kemudian kelima, sebagian bangsa Arab memuja malaikat. Mereka meyakini bahwa malaikat adalah anak perempuan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah kepercayaan bangsa Arab pada waktu itu. Ternyata memang banyak sekali yang terjerumus menyembah berhala. Bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Ada beberapa berhala yang mereka namai, yaitu namanya Lata, Uzza, Manat, dan Hubail. Hubail adalah berhala yang paling besar. Oleh karena itu, dia dianggap sebagai pemimpin para berhala. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.